واعتصموا ما استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث إن من أخلاق المؤمن قوة في دين وأزلا في ليل وقوة في إيمان وإرسا في علم وشفاقة في وقت صدق الله وصدق رسول النبي الكريم. أما بعد. Saya berbaik yang dimuliakan Allah, syukur dan jazil kita kepada guru kita. Alhamdulillah sudah menyampaikan beberapa hal ataupun hikmah dan etika sebagaimana apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk menyambut dan mengisi bulan Muharram yang sangat mulia. Tentunya pada puncak yang tertingginya adalah namanya Asyura, yaitu hari ke-10 daripada Muharram. Semoga insya Allah dengan barakah Asyura ini Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala membakar segenap dosa kita dan menghilangkannya, dan tentunya melahirkan kita menjadi insan-insan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, mempersingkat waktu kita sambung kembali taklim kita sampai 128. Maka naruh 128. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazala bikum karbun aw jahdun aw bala'un faqulu Allahu rabbuna la syarika lah." Idza nazala bikum karbun, ketika kalian ditimpa oleh karbun. Karbun itu adalah kesulitan atau kepayahan. Ketika kesulitan menimpa kalian, au jahdun, sama kepayahan atau kepayahan, au balaun, ujian yang susah untuk dipikul, namanya bala, ujian yang susah untuk dipikul. Kesulitan, kepayahan dan ujian atau bencana. Fakulu, maka bacalah Allahu Rabbuna la syarikalah, dengan bacaan Allahu Rabbuna la syarikalah. Maka bacalah Allahu Rabbuna la syarikalah. Idza nazala bikum karbun aw jahdun aw bala'un, ketika kalian ditimpa oleh karbun, kesulitan, aw jahdun, kepayahan, aw bala'un, atau bencana atau ujian yang susah untuk dipikul, fakulu, maka bacalah Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna la syarikalah. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang bersumber daripada Abdullah bin Abbas. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa muara segala sesuatu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa berat menghadapi kehidupan kalau bukan karena Allah. Salat itu berat kalau bukan karena Allah. Puasa itu berat kalau bukan karena Allah. Nikmat itu berat kalau bukan karena Allah. Nikmat itu yang bentuknya adalah indah, bentuknya adalah mempesona, seperti emas yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki. Kalau bukan kita manfaatkan pada jalur yang Allah Ta'ala izinkan dan kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kekuatan batin untuk mensyukurinya, maka nikmat itu juga akan berubah menjadi bencana. Makanya bukan cuma penyakit yang menjadi ujian, terkadang sehat juga adalah cobaan. Bukan cuma miskin yang menjadi ujian, terkadang kaya juga adalah cobaan. Seperti kita lihat ada orang yang miskin tapi imannya luar biasa, seperti Qarun sebelum Allah Ta'ala titipkan kekayaan. Tapi ada yang ketika Allah berikan kekayaan maka terjadi durhaka, yaitu Qarun setelah Allah Ta'ala berikan kekayaan. Maka kalaulah ada sesuatu, tidak ada tanda kutip dalam hal ini, artinya kata mau bentuknya adalah bentuk emas atau bentuknya tidak emas, bentuknya adalah bagus atau tidak, miskinkah atau kaya, tapi akan merongrong iman kita, maka bacaan yang harus kita ucapkan Allahu Rabbuna la syarikalah. Bacakanlah Allahu Rabbuna, artinya kembalikan semua kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kalau Allah yang kita jadikan sebagai landasan kita, muawwal kita, tempat berpijak kita dalam memanfaatkan segala sesuatu, maka makana lillahi kita mawattasala wa makana li khalqil hazala wa mufassala. Ini hadis yang meyakinkan kepada kita bahwa apapun yang Allah turunkan kepada kita tidak harus bentuknya ujian. Terkadang yang bentuknya nikmat juga isinya adalah ujian. Maka bukan bungkusnya yang kita lihat, tapi isi bungkusnya. Apa yang berada dalam bungkusan ini maksudnya. Terkadang kaya juga bisa menjadi ujian. Makanya kalau kaya yang kita miliki ternyata membuat kita tidak bisa ngaji, jarang ke pengajian, gak sempat, timbul 1001 macam alasan atau apapun dia, maka bacakan Allahu Rabbuna la syarikalah. Ada anak yang nakal, Allahu Rabbuna la syarikalah. Jualan gak laku, Allahu Rabbuna la syarikalah. Jualan terlalu laku sampai sholatnya gak sempat, Allahu Rabbuna la syarikalah. Semua adalah ujian. Kalau Anda merasa bahwa iman Anda sudah mulai dilengserkan oleh ujian itu sendiri, maka kembalikan kepada Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Apa tuh maksudnya? Anda mau nakal, mau tidak nakal, mau alim, mau tidak alim, buat Allah itu nggak memperkaya Allah, maka kembalikan kepada Allah. Itu tidak akan membuat Allah miskin maksudnya. Apapun yang kita lakukan, makanya kembalikan kepada Allah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Ini adalah milikmu ya Allah, isi dari kalimat naik, milikmu ya Allah, arahkanlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk tidak salah dalam memilih jalan, dan jadikanlah ujian ini sebagai sesuatu yang melandaskan menjadi iman kami lebih kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Itu maksudnya Allahu Rabbuna la syarikalah.
Terus 129, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal. Ketika Anda melihat orang yang lebih kaya daripada kamu. Ketika kalian melihat orang yang lebih kaya. Ketika kalian melihat orang yang lebih kaya. Melihat orang yang lebih kaya. Fil mal, soal harta. Fil mal, soal harta. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal. Ketika kalian melihat orang yang lebih kaya daripada kalian tentang harta. Wal khalqi, rupa fisik. Rupa fisik. Falyanzur ila man huwa asfala minhu. Tataplah orang yang lebih kurang daripada Anda. Tataplah orang yang lebih kurang daripada Anda. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq. Ketika kalian melihat orang yang lebih kaya secara harta dan lebih lemah secara fisik atau lebih kurang secara fisik, maka tataplah orang yang lebih hina, lebih rendah, lebih miskin daripada Anda. Rawi Syaikhan an Abi Hurairah dari Bukhari Muslim yang bersumber daripada Abu Hurairah. Sekali lagi hadis ini mengajarkan kepada kita cara merubah mindset kita. Jangan sampai memunculkan sesuatu Allahu ahanani, Allah Ta'ala menghinakan aku. Di atas 9 masih ada angka 10, di atas kaya masih ada kaya. Kaya di kampung jangan dibandingkan di kota, ya kan? Kaya di tempat Anda jangan dibandingkan kepada orang lain. Artinya, kaya jangan dijadikan sebagai bahan kompetisi dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada manusia yang paling kaya, Allah untukkan, namanya Fir'aun. Ada manusia yang paling kaya, namanya Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi sebenarnya kekayaannya di mana? Kan begitu kan? Nah, dalam ungkapan dikatakan laisal ghina an kafaratil mal walakinnal ghina 'anil nafs. Kaya itu bukanlah banyak harta, tapi kaya itu ketika diri Anda punya ketenangan yang sangat luar biasa. Apa yang membuat Anda tenang? Bisa Anda pejamkan mata. Contoh, ingat kembali nostalgia. Tempat melek na jelo perjagalan belum orang perjagalan memarsak dulu lah. Dung magorang sangat memarsak dorgok macicilan, namar nakal anggota ngana pahat waktu dut keluarga segala macam. Itu berarti kaya Anda menjadi siksa buat Anda. Atau mungkin susah untuk memberi kepercayaan kepada orang yang kita yakini. Biar mahu na tangko epeng muna mo cem na hosa dio masih onum duonom maksud bahkan sampai jam 10 martutup hosa dio isi ben biar mahu ibuat dongan musang isi mo epeng mi. Itu sama dengan merongrong ketenangan Anda. Maka meski bungkusnya Anda kaya, tapi hakikatnya Anda adalah miskin. Kenapa? Karena unsur ungkapan istilah yang mengatakan anin nafas, jiwanya yang penuh dengan kekayaan, Anda tidak akan pernah bahagia. Maka saya katakan, jangan cari kaya tapi carilah bahagia. Jangan cari sekedar banyak menumpuk harta, tapi Anda tidak punya kebahagiaan tentunya. Jadi, kapan Anda menjadi kaya? Ketika Anda punya ketenangan yang sangat luar biasa. Makanya keseimbangannya cuma satu, banyakin ke tempat ilmu, itu saja. Idza tulita bi suhbatin aw ghaflatin famajlisan tatarakun muharwila. Batin gelisah tempatnya adalah mencari ilmu ataupun majelis ilmu. So stabil mulak ATT maksudnya. Jadi kita untuk terlepas daripada kekayaan nggak bisa. Semua orang punya unsur dan elemen atau punya potensi namanya rakus. Sudah lagi kaya sudah. Kalau lihat orang ganti mobil, pengen ganti mobil. Lihat orang bangun rumah, pengen ganti rumah, pengen beli rumah. Nah gitu sudah. Mana bisa kulkas dongan tendikan kok. Terus jaket dongan dapatin, jaket Garut, hodokan kok, ya kan? Kap nomor jaga lo, aso ia dapat nggak ada dari bisa dia masuk macam. Itu potensi manusiawi, ya kan? Yang bisa menjadi barometer ataupun remote controlling daripada perasaan yang demikian ketika grafik keimanannya, frekuensinya dinaikkan maksudnya. Caranya bagaimana dong? Tentunya ada 5 cara. Dalam ungkapan syair dikatakan dawaul qalbi khamsatun tilawatun. Obat hati itu ada 5. 1 tilawatul Quran, ya kan? Dawaul qalbi khamsatun tilawatul Quran. Kemudian tadabbural makna wal batnil khali. Tadabbur fil makna, fikirkan apa makna kandungannya maksudnya. Gak ada yang mengalahkan kekayaan satu kaum yang bernama Irama Dzatil Imad dalam Al-Quran, ya kan? Irama Dzatil Imad, Ad, Thamud, ya kan? Ad itu adalah umat daripada Nabi Hud alaihi salatu wasallam, punya negeri yang bernama Kampung Iram. Tinggal di Janubiyatus Saudiyah, tinggal di bagian selatan daripada Arab Saudi. Baina San'a wa Hadramaut, di antara San'a dan Hadramaut. Sampai kayaannya mereka sangat luar biasa, tingginya saja 6 meter, ginjang lanai. Bayangkan me 6 meter tingginya. Asyad batasan wa quwwatan dalam tafsir Jalalain. Sangat kuat dan sangat pintar sekali. Sampai mereka menganggap rendah siapapun. 6 meter ginjangnya. Bukit-bukit batu dipahat menjadi istana. Walam yukhlaq mithlahu fil bilad. Dan gak pernah diciptakan negeri seindah itu. Dan gak ada manusia sepintar mereka. Itu umatnya Nabi Hud alaihi salatu wasallam. Kayanya luar biasa. Semua bisa disulap menjadi fakta, seperti cerita sebuah dongeng dan novel yang mereka baca. Mereka punya satu kitab peninggalan Nabi. Mereka membaca tentang kisah surga di sana.
Surga itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Begitu mereka ibaca alai ahon kisah songkaon ibain kalai masa ada negeri pasongan surga songan degu kui guarna kampung Iram Zatil Imad. Apa tuh Zatil Imad? Punya tiang-tiang yang sangat tinggi. Coba lihat di handphonemu, tunjukkan fotonya. Dan kita tidak pernah menemukan seperti itu negeri, dan itu perkampungannya masih ada. Allah Ta'ala tinggalkan sebagai bahan ibrah ataupun i'tibar kepada manusia-manusia yang ditinggalkan. Ketika seperti itu, maka mereka menyembah berhala. Allah Ta'ala utuslah seorang nabi kepada mereka yang bernama Hud, tapi mereka mengatakan Hud itu adalah dari golongan miskin. Mereka tidak percaya kepada Nabi Hud, sehingga dalam puluhan tahun berdakwah cuma sedikit yang beriman. Akhirnya apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka ini akhir sebuah perjalanan kalau nggak disandarkan kepada Allah gitu loh. Semua akan berubah dengan kesombongan. Maka hari pertama angin berhembus, berubah wajah mereka menjadi hitam. Hari kedua angin berhembus, wajah mereka berubah menjadi kuning pucat maksudnya. Dan kemudian hari ketiga berubah menjadi merah. Hari keempat mereka mati semuanya. Itu kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Lalu hijrah Nabi Hud ke sebuah negeri yang bernama Hadramaut, dan dimakamkanlah di sana di Hadramaut namanya, saudara kaum muslimin. Masih adakah umat yang mengalahkan kaum Ad namanya, ya kan? Ad ini anak Arfakhayal, yaitu generasi keempat daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bin Sam bin Nuh maksudnya. Arfakhayal bin Sam bin Nuh. Itu generasi keempat. Gak ada lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tapi karena kesombongan mereka dan gara-gara kekayaannya, gara-gara kekuatannya, ternyata itu yang menyebabkan mereka Allah luluh lentakan, saudara. Bukankah itu jadi sebuah kisah kepada kita? Maka fa'tabiru ya ulil albab, ambillah i'tibar wahai orang-orang yang punya hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sehebat mereka, ya kan? Negeri Iram Zatil Imad, bukit batu dipahat menjadi istana. Walam yukhlaq mithluha fil bilad, dan tidak ada dalam sejarah dunia Allah Ta'ala kiamatkan. Tapi ternyata karena kekayaan mereka Allah Ta'ala luluh lentakan. Ini merupakan satu kisah kepada kita bahwa apapun yang kita miliki kalau bukan disandarkan kepada Allah dan dikembalikan kepada Allah, maka semua akan binasa, hancur, lebur, ya kan? Maka satu-satunya jalan kembali kepada Allah artinya adalah gak ada yang sempurna dan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya jangan berlomba dalam harta. Sebab berlomba dengan harta semua sudah Allah Ta'ala binasakan. Maka berlombalah dalam akidah dan keyakinan juga ilmu pengetahuan. Sebab hanya ini yang punya jaminan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Maka saya katakan, cari bahagia, jangan cari kaya. Sebab kaya tidak mungkin bahagia. Sebab kaya tidak pasti menjadi bahagia. Tapi kalau Anda bahagia, Anda pastilah orang kaya. Bagaimana cara kebahagiaan Anda? Kita punya etika yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Terhenti daripada kerakusan itu potensi manusiawi, tapi minimal adakanlah keseimbangan kerakusan Anda dengan kecenderungan batin Anda terhadap ibadah. Kalau Anda dagangnya tiap hari, minimal ngajinya 2 kali dalam seminggu. Kalau Anda dagangnya tiap hari, ngajinya sekali dalam seminggu, itu belum seimbang, Pak. Masih besar kemungkinan matinya kita nggak jauh dari apa yang kita lakukan selama ini. Makanya Muhammad bin Muhammad Al-Ustul mengatakan dalam kitabnya, man 'asha 'ala syai'in famata 'alaih. Siapa yang hidup dalam satu gaya, satu model, maka akan mati pada gaya dan model itu. Jadi apa yang paling membuat Anda sibuk pada hari ini atau pada tiap hari, itulah yang akan menjadi pengantar kematian kita kembali kepada Allah. Jadi minimal lakukan keseimbangan supaya Allah menghibah atau iba terhadap kita. Maka kalau ada sesuatu yang kita melihat orang lebih kaya daripada kita, lebih rupawan daripada kita, ya kan? Lebih tinggi daripada kita, lebih semuanya daripada kita. Kata Nabi caranya cuma satu, fanzur ila ma huwa asma wa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada Anda, ya kan? Artinya antung bayang na pendek mau minum saja. Cari ciri sempung. Mari kita ini orang. Oh, oke. Nah yakin dong mama mau songkal. Nah coba dan mama begitu. Pas udah kau sudah lagi. Nani kenapa? Maka pandang ya hal lebih rendah daripada kita. Jadi Nabi dalam berfikir kita bangun. Ngarung masudong solusi dan bangunan iman kita. Lala. Ngarung masudong solusi kan. Nalom-lom malalaho, contoh kan. Kayak itu Afrika. Bentar lah. Bentar tu ni kan. Dan memang Allah itu maha adil. Buktinya setiap cinta tidak dilabuhkan kepada orang yang putih kulitnya. Kalau setiap wanita hanya menginginkan seorang suami yang putih kulitnya, contoh ya kan, maka
satu orang yang putih akan diperebutkan akan diperebutkan ribuan wanita. Akhirnya saat diperebutkan dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Tapi Allah meletakkan cinta, masing-masing punya konsep dan judul yang berbeda. Akhirnya ada orang terpesona melihat kulitnya yang hitam manis. Ada orang terpesona melihat pan-pannya yang semakin bolong. Ada orang terpesona ya kan melihat gayanya mungkin yang seperti Sahadukan. Ada orang terpesona melihat gaya seperti Amris Puri. Ada orang terpesona melihat dari suara lagunya yang sangat indah. Semua manusia punya alasan, ya kan? Ada sebagian mengatakan saya pengen nikah dengan siapa? Pengen suami adalah ustadz contoh. Wanita lain tidak mau suaminya adalah ustadz. Nggak semua orang cinta kepada ustadz gitu loh. Kalau sampai semua orang cinta kepada ustadz, ustadz bakal mati diperebutkan. Itulah adilnya Allah. Cinta punya konsep yang berbeda supaya bisa diletakkan cinta pada setiap hati umat manusia. Makanya ada potensi. Jadi ketika kelemahan kita terangkat, maka angkat dari sebelahnya potensi yang kita miliki. Oh, untung memang lum-lum daw contoh. Untung lebih suka daw. Nah, tertasu ini mana bu? Akan ada keseimbangan. Kalau ternyata makin kuat rong-rongannya, fantur ila man asfala minkum, maka pandanglah orang yang lebih lom-lom daripada anda. Tertasu ini baik kan? Dan dia yang mana si Ilyas contoh. Ada yang lebih dia daripada dia. Si pandang lah. Oh, dan dia mandau nih. Ada yang lebih kurus daripada dia gitu. Jadi di atas 9 masih ada angka 10 Pak gitu. Itulah agama. Maka apa itu agama Islam? Apa itu Islam? Mensejahterakan cara berpikir. Betul. Mensejahterakan cara berpikir. Mensejahterakan cara Anda untuk cari harta. Mensejahterakan kegelisahan Anda. Mensejahterakan langkah hidup Anda. Mensejahterakan keluarga Anda. Semua hal yang sejahtera ada konsepnya dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling indah pastilah agama Islam, saudara. Karena semua bakal jadi sejahtera. Maka terminal kita terakhir, saudara, kembali kepada apa yang disampaikan Nabi. Majelis ilmu basis terakhir kita di akhir zaman. Kalau sampai kita terlepas daripada majelis ilmu, Anda akan didapatkan dan ditangkap Dajjal dan la'natullah, sehingga kita akan lupa terhadap tujuan hidup yang sesungguhnya. Ngapain nasi tolak kayo dabo abang? Tolak. Wajib kayo. Putarbain pondok sudi doh. Surau tu kena manggil itu bakas man, mar satu sak dengan kumak sudah ngubis ini terpeduawi. Simin, jangankan simin, makan tidak, naning nasa yung makan tidak. Nah urusan kibul. Allah, kita po ning kan kering sudah air mata. Rundut dia kan, cuma itu sudah kan. Tinggal ketika satu maksudnya terkalahkan, maka ada sisi lain yang terangkat untuk kita. Jadi ada istilah begini Ustaz atau saudara-saudara, ketika satu pintu tertutup di depan mata, tertutup kan, jangan putus asa. Arahkan pandanganmu ke kiri dan ke kanan. Kalau perlu arahkan kembali ke belakang. Kalau perlu arahkan ke atas. Pastikan ada pintu yang terbuka. Paham kan? Maka yang pasti dalam hidup, tulislah segala rencanamu dengan sebuah pensil, ulang pentang, lalu serahkan penghapusnya kepada Allah. Tulis, sunan gedku ya Allah, sunan penghapusnya itu Tuhan ini, supaya Allah bisa mengganti mana yang tidak baik untukmu dan memberinya sesuatu yang terbaik. Ulang pulutakon ijolonyala. Fikir konjuro dengan sebelum baca cerita kok. Sebab kalau telur pecahnya dari dalam, akan lahirlah seekor ayam. Tapi kalau telur pecahnya dari luar, ya kan, maka habislah kehidupan seekor ayam. Paham maksudnya? Pultakon ibagasan adon Tuhan. Sebab Allah akan memberi keputusan terindah untuk Anda. Dan tidak semua orang yang Anda ceritakan tentang masalah Anda akan memberikan solusi. Bermacam-macam cara mindset dan fikir mereka. Ada yang sebagian tahun kon niat. Ada yang sebagian tahun Allah nabok kecek muni ya Allah. Ada yang sebagian tahun gos dia sutik notan ini ya kan. Kalau dia bangunan kita nih itu sudah hati-hati. Jadi susah membedakan mana sahabat mana teman ya kan. Ini sudah kontroversi mah. Ada teman di meja makan ya kan. Oke, lanjut. 130. Bicara melakukan salat istikharah. Bimbang, bingung, you have two choice. Anda punya dua pilihan, ya kan? Maka get one choice untuk menemukan satu pilihan, lakukan istikharah. Nah susah kita kawin ngapir mencoba na istikharah saja, maaf. Asal orang mungkap tinggal kita sudah pilihan. Biar menurut istikharah, kan? Kau nama dua na pilihan Pak, bingung kau na duaon. Perlu kecenderungan batin. Allah yang muqallibal qulub. Maka minta kepada Allah supaya tsabbit qulubi atas seseorang gitu maksudnya. Ang sudah na pejanang kon ko istikharah. Sampai kiamat dunia ngarong jawab na yun. Benaran ang ulala ning nasa. Tena sudong no pilihan nangaray.
Karena nanti kan anak astakhiruka. Ada dong pilihan. Dong jujur. Calonnya tong gurui. Calon kalejo gurui. Aso. Masumbang sa yung narorowi dan Wah, ini sedokon kan, kamu mesti diguru ini. ada. Sendiri langan ya. Oke, ini cara istiqorohnya. Dilaksanakan paling afdol adalah tengah malam, ya kan, sekalian tahajud. Habis baru tahajud baru istiqoroh baru kemudian witir dilaksanakan. Kalau kita bingung dalam menentukan semua pilihan, ada dua contoh ya kan, ini apa itu apa ini gitu kan, tentukan, minta kepada Allah, Allah yang menentukan karena Allah tidak akan pernah salah dalam memilih. Idza hamma ahadukum bil amri, ketika kalian bercita-cita sesuatu. Idza hamma ahadukum bil amri, ketika kalian bercita-cita sesuatu. Bisa dari koma. Aku udah nggak ada merah, ini ada mulai ya. Bona. Aduh. Ketika kalian bercita-cita sesuatu. Faliyar ka rak'atain, lakukan salat 2 rakaat. Min ghairil fardhah, hukumnya nggak wajib. Salat sunnah ini namanya. Tsumma liyaqul, habis selesai salat nih maksudnya, maka bacalah doa ini, doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Kalau perlu diartikan, ya Allah aku minta pilih dengan ilmumu, karena Allah tahu mana yang terbaik kepada kita. Ya Allah aku minta pilih dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, minta kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku meminta dengan karuniamu yang sangat agung. Aku meminta dengan karuniamu yang sangat agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, kau yang mampu, aku tidak mampu. Ini menghinakan, namanya tadallul. Fakhattuk wa tadallul, menundukkan diri dan menghinakan jiwa di hadapan Allah. Ngaku dulu, jangan sok pintar. Wa ta'lam wa la a'lam, kau yang maha tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, kau semua tahu apa yang tentang gaib-gaib. Isi dulu. Mama, aku karim. Kontak. Olo nih, ini gitu. Kau yang maha tahu.